Terima kasih. Mohon maaf Bu Dokter, peserta kajian kali ini tidak hanya ibu-ibu tapi bapak-bapak di lantai 3 dan lantai 4. Perkenalkan, nama saya Dahlan dari Salatiga. Saya pernah melihat di YouTube Habib petarung profesional itu berpelukan dengan Donald Trump. Kalau di tulisan narasinya itu mengatakan tolong lakukan gencatan senjata. Yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi ini, apakah Bu Dokter setelah pulang dari Gaza sudah ke Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta? Itu yang pertama. Semoga dengan kedatangan dokter ke kedutaan bisa menyentuh hati sehingga kedutaan di Jakarta bisa melunakkan hatinya Donald Trump sehingga ada gencatan senjata berikutnya. Kemudian yang kedua, kalau boleh saya ilustrasikan, Gaza itu ibarat gedung ini. Jadi di sekitar gedung ini, di tembok yang tinggi, kalau di depan kita diblokade maka kita tidak bisa keluar. Atau mungkin seperti kota Salatiga, itu sebuah kota yang berada di wilayah Kabupaten Semarang. Jadi semua perbatasan adalah wilayah Kabupaten Semarang. Atau seperti kota Semarang sendiri. Kota Semarang itu sebelah baratnya adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur Kabupaten Demak, sebelah selatan Kabupaten Semarang, sebelah utara laut. Tadi dikatakan bahwa bantuan hanya bisa masuk melalui satu pintu. Dari Mesir sudah tidak bisa. Nah, yang ingin kami tanyakan itu sebabnya apa? Apakah saudara-saudara Muslim yang ada di Mesir dan sekitarnya sudah tidak peduli itu? Kemudian adakah jalur-jalur tikus yang bisa dilalui untuk bantuan makanan itu masuk? Kemudian yang ketiga, memungkinkan tidak untuk memberikan bantuan dalam bentuk biji-bijian yang bisa ditanam di Gaza? Kenapa ini saya tanyakan? Jadi kalau bahan mentah atau bahan-bahan yang siap makan itu tidak boleh masuk. Nah, kalau memungkinkan di sana itu untuk menanam, kan akan lebih baik gitu. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dokter ditanggapi. Assalamualaikum Bapak Dahlan dari Salatiga. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa bagus ini. Saya mencoba menjawab tiga-tiganya, tapi yang nomor 1 belum. Sebentar, Rima, apa sudah? Belum ada ya? Kita belum pernah mencoba untuk ke Kedutaan Amerika. Yang kita coba adalah ke Palestina dulu. Yang pasti adalah ke dalam rumah tangga kita dulu, yaitu ke Kementerian Luar Negeri. Tapi mungkin sedang diproses atau bagaimana nanti kita lihat nanti ya Pak. Tapi kalau ke kedutaan itu menarik, nanti bisa kami bicarakan setelah setibanya nanti kami di Jakarta. Lalu kemudian yang kedua, kenapa bantuan tidak bisa masuk? Kalau untuk jalur tikus sepertinya tidak ada Pak. Karena penjajah itu sangat rapat sekali untuk menjaga semua perbatasan. Lalu kalau yang untuk di Rafah, saya yakin dan percaya Pak, semua masyarakat Muslim pasti sebenarnya ingin membantu. Tapi di Rafah itu setahu saya, itu sudah ditembok perbatasannya, jadi tidak ada lagi bisa masuk ke dalam.
Kecuali nanti mungkin ada sesuatu lain hal mungkin diribukan atau tidak. Tapi yang pasti cuma satu adalah di Karem Salom. Tapi saya tidak tahu yang lain lagi ya Pak, karena kebetulan saya masuknya juga dari Karem Salom. Untuk pertanyaan nomor 3 saya akan kasih ilustrasi nih Pak, yang sesuai dengan yang kami dapatkan tim. Untuk masuk pertama, kami masuk dari Yordan. Lalu setelah itu dari Yordan itu kami akan sampai di perbatasan di King Hussein. Di King Hussein kami akan dibuka semua bagasi kami. Oh ya, sebelumnya kami hanya diperbolehkan membawa uang satu orang $300 saja. Bayangkan Ibu, Bapak, kita masuk untuk tinggalnya 2 bulan hanya boleh bawa 300, sedangkan harga sekarang satu butir terus sudah 80.000 satu butir. Dulu waktu kami baru mau keluar itu 55.000, sekarang sudah 80.000. Itu pun satu papan kadang-kadang ataupun satu itu kadang-kadang sudah busuk karena itu kan stok persediaan dari perbatasan. Ibu-ibu makan mie instan nih Bu, 30 biji, 30 bungkus. Itu harganya waktu masih kami sebelum keluar itu harganya sudah hampir 3 juta. Berbahagialah ibu-ibu yang gak suka mie instan. Jadi ini terkait nomor 3. Lalu saya kembali teruskan. Lalu kami masuk ke dalam itu. Kami dibuka tasnya. Masuk ditutup lagi. Perjalanan kembali sampai ke Allenby, yaitu Israel. Sampai di Allenby ini adalah pemeriksaan yang paling menakutkan bagi semua relawan internasional. Kenapa? Karena ini yang paling detail. Bahkan uang kita lebih pun itu bisa ketahuan. Dia akan melihat segala hal-hal yang bisa ditanam di bumi. Artinya segala sesuatu yang berkaitan untuk menghijaukan atau memakmurkan Gaza pada saat kami itu sudah mulai, itu tidak boleh. Jadi mereka akan sangat detail periksa di Allenby itu. Setelah sampai di Allenby, dan dia juga kemudian memeriksanya secara acak. Setelah dari screening itu mesin, dia akan diulang lagi dengan secara acak. Jadi 2 kali pemeriksaannya di Allenby. Setelah Allenby aman, perjalanan kami menuju ke Karem Salom itu sekitar 4 jam, tidak berhenti. Sampai di Karem Salom, itu kita mulai masuk ke buffer zone, atau daerah yang tidak boleh dilalui siapapun karena itu daerah militer yang kalau mencurigakan langsung kena tembak. Jadi kami masuk di situ, itu mulai diperiksa kembali. Kami membawa pada saat itu koper kami karena itu buffer zone, jadi tidak boleh masuk pakai mobil. Pada saat saya nggak tahu kalau nanti tim yang berikutnya. Kami membawa tas-tas kami yang mungkin beratnya sekitar 50 kilo. Itu kami berjalan sampai ke tempat pemeriksaan itu sekitar 900 meter. Dengan tanah, bukan jalan aspal. Itu diperiksa lagi baru kami keluar. Untuk keluarnya itu lagi lebih dahsyat Bapak Ibu. Kami tidak boleh membawa air keluar, kami tidak boleh membawa tanah. Karena kami biasanya orang-orang membawa tanah dari Gaza itu. Kami tidak boleh membawa makanan, jadi ada teman kami membawa makanan yang ibaratnya kami mau makan nanti di jalan karena kelaparan atau apa. Tidak boleh. Tidak boleh bawa daun-daunan, tidak boleh bawa catatan kalau ketahuan diambil. Apalagi kalau makanya buku catatan kami, tim, itu kami selip-selipin di dalam baju kotor atau apapun itu kami selip lalu kami vakum. Karena itu berkaitan dengan pembangunan, proses pembangunan. Itu makanya, kenapa? Karena itu tadi, mereka takut, penjajah itu takut. Jadi kalau untuk memberikan bantuan dalam biji atau bibit yang bisa ditanam, bawa boleh Pak, tapi keluar nggak bisa. Jadi mau kami juga begitu, mudah-mudahan nanti setelah ceasefire, setelah ada ceasefire nanti atau gencatan senjata, mudah-mudahan ini bisa diperbolehkan. Kami juga sempat sebenarnya, mungkin Bapak Ibu merasa bahwa ini hal yang, kok ini banget, tidak. Ini sebenarnya membawa biji-bijian itu sempat berada di dalam benak kami juga.
Apa kita bawa ikan, sempat malah begini, apa kita bawa ikan lele juga ya benihnya? Sempat begitu Bu. Gitu. Jadi hal-hal yang di dalam Gaza itu menjadi sesuatu yang out of the box. Jadi yang anti mainstream. Justru yang berpikiran begini yang sebenarnya dibutuhkan sebenarnya. Terima kasih Bapak Dahlan. Berikutnya dari Ibu, dipersilahkan.